Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Salam. Salam berlimpah dari saya. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang 6 kunci rezeki untuk hidup berkelimpahan dan kaya raya. Sebelum saya lanjutkan materi ini, bagi Anda yang baru menonton video ini atau menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Video kali ini masih melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu 6 kunci rezeki untuk hidup berkelimpahan dan juga kaya raya. Sebelumnya saya sudah membahas 3 hal berkaitan dengan kunci rezeki, dan saat ini saya akan membahas 3 hal lagi ya untuk menyempurnakan materi sebelumnya atau video sebelumnya. Nah, Anda bisa lihat video saya sebelumnya kaitannya dengan 6 kunci rezeki untuk bisa berlimpah dan kaya raya ya. Anda bisa tonton video sebelum ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu untuk bisa menjadi kunci rezeki, yang pertama adalah diri kita harus punya jiwa yang tenang ya. Jadi jiwa yang tenang itu bagaimana? Jiwa yang tenang otomatis dia tidak ada yang namanya kesemrawutan atau kekhawatiran ya. Dirinya bisa tenang. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, sesulit apa hidup yang dialaminya, maka dia itu bisa tenang. Nah, untuk bisa menciptakan jiwa yang tenang ini memang perlu dilatih, sahabat ya. Kita tidak bisa serta-merta ketika ada persoalan ya, biasanya memang ketika ada persoalan hidup, jiwa kita tidak bisa tenang, pikiran kita semerawut ya, hati kita tidak bisa tentram. Nah, itulah kenapa kita perlu melatihnya. Nah, cara melatihnya bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah kita bisa perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak ingat kepada Tuhan ya. Karena segala sesuatunya itu sudah dikehendaki olehnya. Bahkan gugurnya daun atau jatuhnya daun itu sudah dikehendaki olehnya. Ya, apalagi persoalan yang saat ini Anda alami. Mungkin Anda saat ini sedang punya persoalan finansial, ya, usaha Anda tidak jalan-jalan, pekerjaan Anda tidak beres, atau persoalan rezeki yang Anda alami saat ini, ya. Ingatlah selalu akan adanya Allah, akan adanya Tuhan. Karena pada dasarnya dialah ya, Allah, Tuhan itu maha besar, dan dia yang memberikan solusi atas persoalan atau masalah yang Anda alami saat ini ya. Ketika jiwa bisa tenang, ketika batin kita bisa tentram, nyaman ya, tidak ada kekhawatiran, ketakutan ataupun kecemasan yang mendera hidup kita atau pikiran kita atau batin kita, maka rezeki bisa dengan mudahnya datang dalam hidup kita. Sayangnya banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menciptakan ketenangan dalam batinnya ya. Ada persoalan sedikit saja, misalnya ada harga BBM naik contohnya ya kan. Nah, itu masyarakat selalu bergemuruh ya, atau harga sembako naik ya. Itu langsung masyarakat itu selalu bergemuruh atau banyak orang bergemuruh ya. Banyak orang yang khawatir, ini nanti kalau harga BBM naik, sembako naik, semuanya jadi naik. Padahal pendapatan yang diterima setiap bulannya tidak naik-naik atau stagnan. Nah, sudah ruwet sebelumnya, sudah tidak tenang sebelumnya, sudah kemerungsung atau gelisah sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya ada persoalan sedikit saja, batin kita tidak bisa tenang, hati kita tidak bisa tentram, maka yang terjadi adalah rezeki kita akan menjauh. Rezeki kita tidak akan datang, tidak akan hadir di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita perlu menciptakan ketenangan batin atau ketenangan diri ya. Saat jiwa kita sudah tenang, saat diri kita sudah tidak ada gelisah atau tidak ada kekhawatiran, maka rezeki itu
justru akan menghampiri kita tanpa kita undang, ya. Nah, oleh karenanya kita perlu pandai-pandai untuk menciptakan ketenangan di dalam diri kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar, ya. Kunci rezeki yang kedua ini memang juga perlu dilatih, sahabat. Ya, sabar ini banyak yang mengatakan bahwa sabar ada batasnya, ya. Ya, memang ada batasnya. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah tidak kuat dengan persoalan, ketika kita sudah tidak tahan dengan hal yang saat ini kita alami, kemudian diri kita bergejolak, lalu batin kita bergemuruh, ya, sehingga timbul marah-marah, amarah, emosi yang meluap-luap, ya, maka sabar kita bisa terbatasi, ya. Karena pada dasarnya menurut saya, ya, sabar itu memang ada batasnya. Jikalau Anda sendirilah yang membatasi, ya. Misalnya ketika Anda buka usaha, ya kan, jualan katakanlah. Kemudian ketika hari pertama, oke, ada yang beli dan cukup laku dagangan Anda. Hari kedua yang laku hanya sedikit, hari ketiga tidak ada yang laku, hari keempat tidak ada yang laku, kelima dan seterusnya, ya, bahkan selama 1 bulan tidak ada yang laku, ya. Anda sudah cukup sabar ini, ya. Anda sudah cukup sabar. Ini pembeli kok tidak datang-datang, ya, pengunjung kok tidak ada ya. Nah, kemudian setelah lewat 1 bulan ini, ya, Anda sudah sudah mulai berkurang rasa sabarnya, ya, sehingga pada bulan kedua, ya, dagangan Anda sama sekali tidak ada yang beli, katakanlah tidak laku, begitu kan. Nah, lalu Anda meluapkan emosi, ya, dan luapan inilah yang merupakan batasan dari kesabaran Anda, ya. Kalau memang sabar itu ada batasnya, yang membatasi adalah diri kita sendiri, ya. Yang membatasi adalah batin kita sendiri karena kita sudah tidak kuat. Namun sejatinya sabar itu yang seharusnya, ya, itu tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan, sahabat. Karena yang membatasi diri kita sendiri, maka ya benar, sabar itu ada batasnya. Tapi kalau kita tidak memberikan atau tidak mengizinkan batasan itu hadir, maka sabar itu tidak ada batasnya. Karena yang namanya sabar itu juga perlu yang namanya latihan, ya. Ketika Anda punya persoalan, katakanlah hutang, ya kan. Nah, hutang Anda belum lunas-lunas, Anda sudah berusaha untuk melunasinya, Anda sudah buka usaha, katakanlah tujuannya adalah agar hutang Anda bisa terlunasi dengan usaha Anda, tetapi nyatanya usaha Anda tidak berhasil, ya. Kemudian Anda pun masih sabar ketika awal mula. Namun ketika berikutnya, ya, pada waktu-waktu tertentu kesabaran Anda sudah mulai habis, ya. Kesabaran Anda sudah mulai tidak ada lagi, maka yang terjadi adalah Anda marah-marah. Anda marah pada situasi Anda sendiri, Anda marah pada diri Anda sendiri. Bahkan, ya, ada juga yang marah kepada Allah, kepada Tuhan, ya, mengatakan Tuhan itu tidak adil lah, mengatakan bahwa ini adalah ujian hidupnya lah, mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari persoalan hidupnya lah, dan sebagainya, ya. Nah, oleh karenanya sabar itu memang perlu dilatih. Kalau misal ada persoalan, terima saja persoalan itu terlebih dahulu, ya. Akui saja bahwa Anda belum bisa melunasi hutang misalnya. Akui saja kalau memang jualan Anda tidak laku misalnya, ya. Ketika Anda sudah mengakui, ya, kemudian mintalah maaf pada diri Anda sendiri, ya, bahkan kepada Allah, ya kan. Karena ketika Anda jualan itu adalah keputusan Anda sendiri. Ketika Anda berhutang itu adalah keputusan Anda sendiri, ya. Akui saja kalau belum bisa melunasi hutangnya, akui saja kalau kondisinya memang belum laku jualannya, ya, terima saja. Kemudian pasrahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Tuhan, ya, berserah kepadanya. Nah, ini menginjak
kepada kunci rezeki yang ketiga. Ya, setelah sabar, yang ketiga adalah pasrah. Nah, yang saya maksudkan pasrah di sini bukanlah berarti putus asa, tidak melakukan apapun, bukan. Ya, yang namanya pasrah di sini adalah kita menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau di dalam ranah Islam namanya adalah tawakal. Setelah kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin yang bisa kita upayakan. Kalau misalnya Anda buka usaha, kemudian Anda sudah berupaya, ya, berusaha sesuai dengan kemampuan Anda, ya, tetapi hasilnya belum ada, ya, pasrahkan saja. Terkadang kita ngotot, terkadang kita ngoyo, harus laku, harus laku, harus laku. Nah, saat kita ngotot, saat kita ngoyo, itulah justru akan memperburuk kondisinya, keadaannya. Ya, saya sudah pernah membahas kaitannya dengan kenapa orang yang bekerja keras tetapi dia gagal kaya, ya. Anda bisa nonton video saya berkaitan dengan tema itu, ya. Nah, pasrah di sini sangat penting, sahabat. Justru ketika kita pasrah, ya, yang ada hanyalah kekuatan Tuhan yang bekerja, ya. Ketika kita sudah berupaya nih, kita berupaya jualan gitu kan, buka usaha, buka warung, kemudian segala sesuatunya sudah kita persiapkan, tempatnya sudah baik, kemudian kalau misal Anda jualan makanannya sudah enak, ya, tempatnya sudah nyaman, Anda sudah buat spanduk ataupun nama toko Anda semenarik mungkin, ya. Anda intinya adalah sudah berupaya sesuai dengan kemampuan Anda, sudah Anda upayakan, sudah Anda maksimalkan, lalu Anda pasarkan atau infokan kepada teman-teman Anda ataupun kepada teman di sosial media, ya, yang memberitahukan bahwa Anda sedang buka usaha, ya. Intinya adalah Anda sudah melakukan promosi, marketing, pemasaran, ya. Setelah itu Anda pasrahkan hasilnya. Setelah itu Anda serahkan hasilnya kepada Allah, ya. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu ngoyo. Ketika Anda ngoyo, ngotot dan berharap terlalu, ya, berambisi, yang ada hanyalah nafsu, bukan pasrah. Yang ada hanyalah keinginan Anda yang diselimuti nafsu, dan nafsu itu adalah pembentuk energi negatif. Ketika nafsu itu muncul, maka yang terjadi adalah kemacetan, ya, atau ketidakbaikan di dalam diri Anda. Nah, itulah kenapa Anda perlu yang namanya pasrah. Mungkin selama ini Anda sudah berupaya, sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah buka usaha, kemudian Anda pasarkan kemana-mana, marketingkan, iklankan, atau Anda yang bekerja di kantor, Anda sudah berupaya bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian Anda sudah berusaha sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki, tetapi hasilnya belum terlihat. Bisa jadi Anda belum berpasrah, Anda belum menyerahkan hasilnya, entah nanti bagaimana Allah tentukan, ya. Ketika kita mengedepankan usaha fisik kita, yang terjadi adalah kita capek, kita lelah, ya. Namun ketika kita mengimbanginya dengan sikap pasrah, ya Allah, ya Tuhan, saya pasrahkan hasilnya kepadamu, entah nanti jadinya seperti apa, itu adalah kehendak-Mu ya Allah, itu adalah hak prerogatif-Mu ya Allah, itu adalah ketentuan-Mu ya Allah, itu adalah kuasa-Mu ya Allah. Maka yang terjadi adalah diri kita menjadi ringan, tidak terbebani, karena tidak ada ngoyo di sini, tidak ada nafsu di sini, tidak ada sikap ngotot di sini, ya. Ketika kita sudah berpasrah, maka kekuatan Tuhan yang bekerja, kekuatan Allah yang bekerja. Nah, ketika kekuatan Allah yang bekerja, maka sesuatu yang Anda inginkan, sesuatu yang Anda harapkan, rezeki berlimpah yang Anda cita-citakan akan hadir dalam hidup Anda. Sayangnya selama ini mungkin di antara kita banyak sekali yang tidak bisa berpasrah, banyak sekali yang tidak bisa berserah, hanya mengupayakan usaha fisiknya saja, hanya mengedepankan upaya yang dilakukannya saja, tetapi pasrahnya tidak dicantumkan. Nah, baik sahabat, itulah 3 kunci rezeki untuk hidup berkelimpahan dan kaya raya.
ya melanjutkan video saya sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam hidup Anda, dan saya doakan untuk Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberlimpahan rezeki dalam hidup Anda selalu mengalir deras dan keberkahan rezeki selalu hadir dalam hidup Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah.